Selamat datang di MSH Channel, channel yang membahas tentang materi-materi matematika. Namun, kali ini saya tidak akan membahas tentang materi-materi matematika, melainkan saya akan membahas tentang soal-soal materi persamaan trigonometri. Soal yang pertama, nilai-nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan 1 pada interval X antara 0 sampai 360 derajat adalah: pertama, sin X sama dengan 1. Satunya kita ubah dalam bentuk derajat dengan menggunakan materi sudut istimewa. Sehingga bentuknya menjadi sin X sama dengan sin 90 derajat. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa, di mana rumusnya adalah untuk X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dengan alfanya sudah kita ketahui ialah 90 derajat, maka bentuknya akan berubah menjadi X1 sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita cari untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 didapat nilai X1-nya adalah 90 derajat. Kita lihat interval pada soal ialah 0 derajat sampai 360 derajat. Maka, tidak perlu kita cari untuk K sama dengan 1. Kita lanjut. Untuk X2-nya dengan rumus 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. X2 sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Didapat X2 sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita cari untuk nilai K sama dengan 0. Didapat 90 derajat. Karena kembali lagi kita ke dalam interval X-nya harus di antara 0 derajat sampai 360 derajat, maka tidak perlu kita cari untuk nilai K sama dengan 1. Maka didapat himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat. Karena nilai X1 dan X2 itu sama, yaitu 90 derajat, maka cukup ditulis satu kali saja. Soal yang kedua. Nilai-nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 pada interval X antara 0 derajat sampai 360 derajat adalah, kita jawab, sin X sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3-nya kita ubah dulu menjadi bentuk derajat dengan sudut istimewa dari sin menjadi sin X sama dengan sin 60 derajat. Rumus untuk persamaan trigonometri dari sin X sama dengan sin alfa kita masukkan. Untuk X1 rumusnya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Karena alfanya sudah kita ketahui yaitu 60 derajat, maka langsung saja kita masukkan nilai alfanya menjadi X1 sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0. Didapat nilai X1-nya adalah 60 derajat. Karena intervalnya antara 0 sampai 360 derajat, maka tidak perlu kita cari untuk nilai K sama dengan 1. Langsung kita masuk ke rumus yang X2.
di mana rumus X2-nya adalah 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita langsung masukkan nilai alfanya menjadi X2 sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Didapat nilai X2 sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Langsung kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0. Didapat nilai X2-nya menjadi 120 derajat. Karena nilai X-nya harus di antara 0 derajat sampai 360 derajat, maka tidak perlu kita cari untuk nilai K-nya sama dengan 1. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya hanya 60 derajat dan 120 derajat. Soal yang ketiga. Nilai-nilai X yang memenuhi persamaan cos X ditambah 10 derajat sama dengan negatif 1. Pada interval nilai X-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat adalah, kita jawab, cos X ditambah 10 derajat sama dengan negatif 1. Negatif 1-nya kita ubah dengan sudut istimewa menjadi cos X ditambah 10 derajat sama dengan cos 180 derajat. Kita cari nilai X-nya dengan rumus dari persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan cos alfa, ialah rumusnya X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Langsung kita masukkan X ditambah 10 derajat sama dengan plus minus 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk yang bernilai positif, maka kita cari X sama dengan 180 derajat dikurang 10 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Didapat X sama dengan 170 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan untuk nilai K sama dengan 0. Didapat nilai X-nya 170 derajat. Karena interval nilai X-nya antara 0 sampai 360 derajat, maka tidak perlu kita cari untuk nilai K sama dengan 1. Sekarang untuk nilai X yang bernilai negatif. Didapat X sama dengan negatif 180 derajat dikurang 10 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Didapat nilai X-nya sama dengan negatif 190 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0. Didapat nilai X-nya negatif 190 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, didapat nilai X-nya menjadi 170 derajat. Karena nilai X-nya pada interval 0 derajat sampai 360 derajat, maka tidak perlu kita cari untuk nilai K sama dengan 2. Karena K sama dengan 0-nya bernilai negatif 190 derajat, dan dia tidak masuk pada interval yang diminta oleh soal, maka himpunan penyelesaiannya hanya 170 derajat.
Soal selanjutnya. Nilai-nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin 2X ditambah 1 sama dengan 0. Pada interval X-nya 0 derajat sampai 360 derajat adalah 2 sin 2X tambah 1 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 1 atau kita kurang dengan 1 agar nilai satunya hilang. Menjadi 2 sin 2X sama dengan negatif 1. Karena masih ada angka 2 di depan sin 2X, maka kedua ruas kita bagi dengan 2. Menjadi sin 2X sama dengan negatif setengah. Setelah didapat bentuk seperti ini, negatif setengah, dengan menggunakan aturan sudut istimewa, kita ubah menjadi bentuk derajat, menjadi sin 2X sama dengan sin 210 derajat. Kita gunakan rumus untuk persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa, di mana X1-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan 2X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Semua kita bagi dengan 2. Karena di situ masih dalam bentuk 2X, belum dalam bentuk X sama dengan. Maka seluruhnya kita bagi dengan 2 menjadi X1-nya sama dengan 105 ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0. Didapat X1-nya sama dengan 105 derajat. Untuk K sama dengan 1, didapat nilai X1-nya 285 derajat. Karena intervalnya antara 0 sampai 360 derajat, maka tidak perlu kita cari untuk nilai K sama dengan 2. Lanjut, untuk X2 dengan rumus 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat, kita masukkan 2X sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita dapat 2X sama dengan minus 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena masih dalam bentuk 2X, maka seluruhnya kita bagi 2 agar menjadi bentuk X sama dengan, setelah kita bagi semua dengan 2 menjadi X2 sama dengan negatif 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan untuk nilai K sama dengan 0, didapat negatif 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, didapat 165 derajat. Dan untuk K sama dengan 2, didapat 345 derajat. Karena interval X-nya antara 0 sampai 360 derajat, maka tidak perlu kita cari untuk K sama dengan 3. Di sini untuk X2-nya, jika dimasukkan K sama dengan 0, nilainya menjadi negatif 15 derajat. Itu pun tidak masuk ke dalam interval, sehingga tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 105 derajat, 165 derajat, 285 derajat, dan 345 derajat. Soal selanjutnya, nilai X pada interval X-nya
0 derajat sampai 180 derajat yang memenuhi persamaan cos 3x sama dengan setengah akar 3. Kita jawab. Cos 3x sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3-nya kita ubah ke dalam bentuk derajat dengan aturan sudut istimewa trigonometri menjadi cos 3x sama dengan cos 30 derajat. Rumusnya, X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan jadi 3X sama dengan plus minus 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk yang bernilai positif, X sama dengan 10 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Kita masukkan untuk nilai K sama dengan 0. Menjadi 10 derajat. Untuk K sama dengan 1 menjadi 130 derajat. Karena intervalnya antara 0 derajat sampai 180 derajat, maka tidak kita cari untuk nilai K sama dengan 2. Kita lanjut untuk yang negatif. X sama dengan minus 10 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0. Didapat negatif 10 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1. Didapat 110 derajat. Untuk himpunan penyelesaiannya, 10 derajat, 110 derajat, dan 130 derajat. Soal yang terakhir. Tentukan nilai X pada interval X-nya dari negatif V sampai V yang memenuhi cos 2X dikurang 1/3 V sama dengan 1. Cos 2X min 1/3 V sama dengan 1. Satunya kita ubah dulu dalam bentuk radian menjadi cos 2X dikurang 1/3 V sama dengan cos 0 derajat. Rumusnya, X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2V. Kita masukkan menjadi 2X dikurang 1/3 V sama dengan plus minus 0 derajat ditambah K dikali 2V. Karena 0 itu tidak ada positif dan negatif, maka cukup kita cari satu kali. 2X sama dengan 1/3 V ditambah K dikali 2V. Kita ubah menjadi X sama dengan 1/6 V ditambah K dikali V. Kita masukkan untuk nilai K-nya sama dengan 0. Didapat 1/6 V. Karena intervalnya antara negatif V sampai V, maka tidak kita cari untuk nilai K sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 1/6 V. Oke, sekian untuk pembahasan soal-soal kali ini. Jangan lupa kalian klik subscribe dan like. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video menarik lainnya. Terima kasih.